Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil proyek UAS dari mata kuliah kita berdua. Di sini ada Introduction to AI. Di sini untuk judul itu adalah klasifikasi preferensi belanja online dan offline menggunakan machine learning. Dan untuk selanjutnya, di sini saya membuat proyek itu tidak sendirian. Di sini ada saya sendiri, Panji Kurnia Akbar, dengan NIM 2024-08-1024 dari Prodi Sistem Informasi, dan rekan saya. Saya Syarifah Nesha dengan NIM 2024-09-1017 dari Prodi Teknik Sipil. Oke. Nah, jadi yang pertama ini ada latar belakangnya. Di era digital saat ini, konsumen itu memiliki banyak banget pilihan dalam melakukan kegiatan belanja. Itu bisa online, bisa offline. Nah, itu belanja online ini menawarkan kemudahan akses, variasi produk, promo, dan yang sering kali lebih murah. Namun, tidak semua konsumen memiliki preferensi yang sama. Ada juga konsumen yang tetap memilih belanja offline. Biasanya alasannya itu karena ingin melihat produknya secara langsung, membutuhkan pelayanan dari penjual, atau khawatir terhadap risiko penipuan dan waktu pengiriman. Nah, dalam penelitian ini digunakan data survei perilaku konsumen untuk mengklasifikasi preferensi belanja menjadi 2 kategori, yaitu online dan offline, menggunakan pendekatan machine learning. Ya, boleh selanjutnya. Nah, lalu ini ada rumusan masalah dan tujuan dari penelitian kita. Nah, yang pertama ada rumusan masalahnya. Yang pertama ada bagaimana pola perilaku konsumen dalam memilih belanja online dan offline berdasarkan usia, pekerjaan, pengeluaran, frekuensi belanja, harga, review, serta kekhawatiran penipuan. Lalu ada yang kedua, bagaimana mengklasifikasikan preferensi konsumen ke dalam kategori belanja online dan offline berdasarkan data survei. Nah, yang ketiga ada algoritma klasifikasi mana yang memberikan performa terbaik dalam memprediksi preferensi belanja konsumen. Nah, ini ada tujuan penelitiannya. Yang pertama ada menganalisis pola perilaku konsumen dalam memilih belanja online dan offline berdasarkan faktor demografi, ekonomi, serta variabel psikologis kuesioner. Lalu ada yang kedua, membangun model klasifikasi machine learning untuk memprediksi preferensi platform belanja konsumen online atau offline berdasarkan data survei. Dan yang ketiga, membandingkan performa beberapa algoritma machine learning untuk menentukan model terbaik dalam memprediksi preferensi belanja konsumen. Boleh selanjutnya. Nah, di sini ada tahapan proyek AI. Nah, di sini ada akuisisi data survei. Yang pertama, mengambil data primer hasil survei dari 102 responden yang tersimpan rapi dalam format database Meta CSV ini. Terus yang kedua ada seleksi fitur perilaku, memilih atribut kuesioner yang memiliki korelasi kuat terhadap keputusan psikologis dan ekonomi konsumen. Terus ada yang ketiga, pra pemrosesan data, itu membersihkan kolom privasi responden, menyederhanakan nama variabel, dan menyediakan data kategorikal menggunakan teknik one hot encoding. Terus yang keempat ada transformasi target biner, menetapkan preferensi platform belanja sebagai label target digital biner, online shopper sama dengan 1 dan offline shoppernya sama dengan 0. Selanjutnya di sini ada yang kelima, itu partisi data stratified. Itu kita membagi dataset menjadi porsi 80% dan dari data latih dan 20% data uji menggunakan skema stratifikasi guna mengunci proporsi kelas minoritas. Terus ada yang keenam, pelatihan komparatif model, mengimplementasikan dan melatih 3 arsitektur model klasifikasi secara paralel, yaitu naive Bayes, key nearest neighbors, dan logistic regression. Terus yang ketujuh ada evaluasi performa model, menguji keandalan model berdasarkan metrik akurasi, precision, recall, F1 score, kurva ROC AUC, serta pengujian 5-fold cross validation. Terus yang terakhir itu ada inferensi dan prediksi, yaitu mengeksekusi model terbaik untuk memprediksi konsumen baru sekaligus mengekstrak pola sebab akibat melalui koefisien log odds dan Bayesian network. Boleh selanjutnya. Nah, di sini ada penentuan variabel penelitiannya. Di sini ada jenis variabelnya, ada kita independen, cuman ada satu dependen itu di paling bawah. Terus ada variabel-variabel itu gender, usia, pekerjaan, pengeluaran, frekuensi online, review pembeli, harga murah, risiko penipuan, waktu tunggu, dan pentingnya SPG. Terus yang dependen ada preferensi platform. Ini ada keterangan-keterangannya di kanannya. Boleh selanjutnya. Nah, di sini ada analisis karakteristik data yang kita dapat itu ternyata hasilnya itu untuk online shopper sendiri itu ada 84,3% dan 15,7% yang lebih memilih belanja offline. Di sini ada juga tuh karakteristik dataset. Total sampel yang kita dapat itu ada 102 responden. Itu distribusi kelasnya 86 orang memilih online dan 16 orang memilih offline. Resiko algoritmanya itu overfitting atau bias prediksi, dan solusi teknisnya itu stratified sampling.
Ya boleh, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, izin masuk. Mungkin di sini saya akan memperlihatkan untuk kuesioner yang kita telah buat. Ada seperti ini untuk kuesionernya, menggunakan Kalikert, pilihan ganda dan lain sebagainya. Dan di sini sudah pasti ada 102 jawaban yang sudah diisi oleh responden. Dan dari 102 jawaban ini kita ubah menjadi sebuah format CSV untuk kita dari file ini akan kita buat menjadi sebuah program seperti itu. Mungkin selanjutnya di sini ada eksplorasi fenomena sosial. Jadi untuk paradoks perilaku Gen Z, jadi melalui visual cross tab heatmap di samping ditemukan sebuah fenomena psikologis unik di mana responden yang memiliki tingkat kekhawatiran ditipu sangat tinggi, bisa bilang adalah skala 5. Terus ternyata tetap memilih belanja online dengan peluang mutlak adalah 1 atau bisa bilang 100%. Jadi kompromi ini keamanan digital ini terjadi karena daya tarik finansial di mana konsumen menganggap harga di platform online jauh lebih murah dibandingkan sebuah toko fisik seperti itu. Selanjutnya di sini ada desain eksperimen dan validasi algoritma. Di sini kita menggunakan 3 algoritma machine learning. Yang pertama ada naive bayes classifier, yang kedua ada Kinda Snake Boards atau bisa disingkat adalah KNN, dan yang terakhir adalah logistic regression. Dan dari situ kita memperlihatkan karakteristik atau landasan matematisnya. Jadi kalau naive bayes itu dia lebih ke teorema probabilitasnya, dan untuk KNN itu lebih ke perhitungan jarak kedekatan spasial, dan untuk logistik itu lebih ke fungsi logistiknya. Dan untuk penerapannya dalam untuk fungsi dalam proyek kelompok 3 di situ untuk naive bayes itu untuk memproses efisiensi peluang fitur, dan untuk KNN itu dia lebih mengklasifikasi berbasis kemiripan klaster respondennya. Dan untuk yang terakhir itu logistik itu lebih memetakan klasifikasi binar seperti itu. Next di sini ada hasil evaluasi dan hasil dan evaluasi model. Yang sudah saya bilang sebelumnya, di sini ada 3 model algoritma, dan dari 3 model algoritma yang paling besar di sini adalah logistic regression. Dari Siemens itu 86,5%, dari tes akurasi 81%, dari persuasion atau online itu 93,8%, untuk recall online itu 83,3%, dan terakhir untuk advanced score ada 88,2%. Dan ini bisa dilihat untuk receiver operating characteristic atau bisa dibilang ROC, dan yang paling besar di sini lagi adalah logistic regression yang dipakai di project UAS kita berdua. Next di sini ada ekstraksi pengetahuan knowledge inference. Jadi yang pertama tuh kita mendorong tuas online atau bisa bilang konversi positif. Jadi atribut harga murah serta kombinasi paket diskon, kemudian akses dan variasi produk menjadi pemicu utama kecenderungan konsumen membeli platform online. Dan yang kedua di sini ada tuas penahan offline-nya, efisiensi negatif. Jadi variabel khawatir penipuan dan tingginya ekspektasi terhadap pelayanan langsung (SPG) menjadi sebuah jangkar utama yang menahan konsumen untuk tetap belanja di sebuah toko fisik. Dan terakhir ada karakteristik demografi. Jadi konsumen dengan usia sangat muda atau bisa dibilang di bawah 18 tahun secara statistik memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk memilih belanja offline. Di sini ada di samping ini ada visual lockout fitur probability. Ada khawatir penipuan di samping ininya, ada usia di bawah 18 tahun dan lain sebagainya. Di sini ada nilai koefisien matematika dan negatif dan positif juga seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada peta pengaruh sebab akibat. Jadi di sini adalah sebuah aliran kausalitas Bayesian network. Representasi graf berarah atau bisa disingkat DAG membuktikan bahwa keputusan akhir prioritas konsumen atau bisa bilang belanja online merupakan sebuah variabel tunggal. Di sini bisa dilihat ya. Jadi dia itu melainkan hasil akhir dari akumulasi kualitas probabilitas bersyarat seperti peningkatan skor pada simpul harga murah, terus ada review positif, ada risiko rendah, ada promo secara simultan akan meningkatkan sebuah peluang muara target klasifikasi secara terstruktur. Oke, mungkin sebelum lanjut saya akan memperlihatkan project UAS kita berdua. Di sini nama itu adalah analisis preferensi belanja online versus offline berbasis AI. Nah, di sini untuk tahapan pertamanya kita tuh mengimport library, ada Pandas, NumPy, Matplotlib, Sibo, dan Network. Dan yang kedua di sini ada silot dataset dari si file CSV ini ya, yang diambil dari kuesioner kita. Di sini ada tabelnya.
Dan selanjutnya adalah kita pre-processing data dan fitur engineering. Jadi setelah kita mengimport dan load dataset, jadi kita pre-processing ya. Untuk tahapan pre-processing data dan fitur engineering pertama, di sini kita seleksi fitur, menghapus kolom timestamp dan nama lengkapnya agar lebih menjaga si privasi respondennya. Dan yang kedua, yang selanjutnya itu ada pemisahan target. Jadi kita memisahkan sebuah target dan hot encodingnya ya. Nah, selanjutnya ada fitur scaling. Jadi kita men-scaling dari tahapan-tahapan sebelumnya dan menjadi seperti ini. Dan selanjutnya di sini ada exploratory data analysis atau IDE dan analisis permasalahan. Jadi yang pertama kita disebut si kelas target. Ini adalah visual yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Di sini terdapat online shopper itu lebih besar dibandingkan online shoppernya. Di sini akan terlihat untuk outputnya. Dan selanjutnya di sini ada visual distribusi preferensi berdasarkan kapasitas pengeluarannya. Di sini ada 1 juta sampai 3 juta, ada 1 juta, di bawah 1 juta, ada 3 juta sampai 5 juta, dan ada di atas 5 juta. Dan untuk di bawah 1 juta itu lebih dimenangkan oleh online shopper, dan untuk 1 juta sampai 3 juta itu dimenangkan juga oleh online shopper, dan lain sebagainya seperti itu. Selanjutnya ada correlation heat map. Di sini ada matriknya ya, terlihat untuk si correlation heat mapnya seperti ini. Next ada analisis kritis paradoks risiko penipuan versus daya tarik harga murah. Jadi bisa lihat skala Likert yang 5 itu dia lebih cenderung di satu sini ya, untuk menganggap si tetap membeli belanja online selama mereka menganggap harga online sangat murah, dan dibuktikan dengan nilai peluang itu 1 atau bisa dibilang 100%. Selanjutnya ada data segregation. Di sini kita udah melatih data itu 81 responden, dan untuk data ujinya itu adalah 21 responden. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ini ada yang tahapan ke-6, itu ada training dan evaluasi model, bisa dilihat di sini. Boleh berikutnya. Ini dia ada yang pertama naive Bayes classifier, ada key nearest neighbors, ada logistic regression, terus ada tabel rekapitulasi performa model, visualisasi confusion matrix. Boleh selanjutnya. Nah, ini dia ada hasilnya. Terus ini ada visualisasi kurva ROC-AUC. Ini juga udah dijelasin tadi di PPT. Boleh next. Ini ada yang ketujuh, itu interpretasi model terbaik dan analisis pendorongnya. Itu juga tabelnya udah dijelasin tadi di PPT. Ini lalu ada peta pengaruh atau Bayesian Network DAG atau sebab akibatnya. Itu juga tuh di bawah sini. Tabelnya itu ada review positif, risiko rendah, harga murah, frekuensi tinggi, ada promo yang menuju ke belanja online. Nah, ini lalu ada tahapan ke-9, itu persistensi model dan deployment pipeline atau ekspor artefak AI. Dan yang terakhir kesimpulannya itu ada notebook. Ini ada hasil perbandingan akurasi model, ada tabelnya di sini. Terus mengapa logistic regression itu paling unggul? Itu karena keberhasilan logistic regression menunjukkan bahwa dataset kuesioner berskala ordinal. Bisa dibaca juga di sini. Ada analisis faktor pendorong, ada etika penggunaan AI, dan uji dampak sosialnya. Mungkin selanjutnya boleh dijelaskan oleh rekan saya. Oke, mungkin di tahap 9 ini kita akan langsung masuk untuk pembuatan aplikasi ya. Jadi setelah kita menjalankan si tahapan 9 ini, akan memunculkan sebuah model LRPKL dan scalar PKL untuk kebutuhan atau pendukung saat kita membuat aplikasinya. Dan di sini untuk aplikasi itu terdiri dari 4 file. Yang pertama ada app.py, disinilah inti dari aplikasi, dan dashboard.py ini adalah si dashboardnya ya. Dan untuk prediktornya ini untuk si fitur yang ada di webnya kita, dan ini adalah untuk si tema dari aplikasinya. Kenapa kita membagi file-file ya? Agar tujuannya itu tidak memperbanyak kode dalam satu file ya, atau bisa bilang inline code. Jadi biar tidak error dan lebih terstruktur aja, kita membagi-bagi file menjadi seperti ini. Dan di sini untuk aplikasinya kita itu menggunakan namanya adalah Streamlit. Di sini mungkin kita langsung run. Nah, di sini adalah aplikasinya. Di sini kita menamakan adalah Nexus AI. Ini ada dashboard yang sudah saya bilang sebelumnya. Dan di sini ada filter data interaktif. Jadi dari file CSV itu kita bisa memfilter ya. Semisal ada laki-laki, usia 18-25 tahun, dan pengeluaran ada 1 juta. Di sini akan memperlihatkan seperti ini. Dan perempuan akan beda lagi. Dan kalau semisal dia nggak ada, akan memunculkan seperti ini. Dan di sini bisa di zoom juga, bisa di foto, bisa di zoom juga, ini foto-foto yang di sini. Dan kita bisa unduh data itu menjadi si CSV, dan jadinya tuh seperti ini untuk yang CSV-nya. Nah, di sini ada foto-foto yang kita sudah jelaskan sebelumnya.
lanjut ke fitur yang selanjutnya ada AI Persona Predictor. Nah, di sini ada, mungkin langsung kita tes ya. Semisal adalah laki-laki usianya di bawah 18 tahun, pelajar atau mahasiswa. Ini adalah 3 juta. Semisal alternatifnya fashion. Nah, di sini kita bisa memilih tag-tagnya, bisa select all, maupun kita bisa satu-satu ya di sini. Seperti gitu. Next di sini semisal pas sampai 7 hari. Sini adalah rekaman transaksi, dan sini ada atribut psikologi 1 sampai 5. Mungkin di sini ada 3, keterlibatan 2, ini 5, ini 4, dan ini mungkin 1. Langsung kita jalankan ya apa yang akan terjadi di sini. Dan di sini ada proses-prosesnya, kalkulasi. Ini adalah prosesnya, ada menyusun matrik dulu, mengekstrak matrik, dan memetakan peluang akhir melewati fungsi aktivitas stigmatnya. Di sini bisa dilihat untuk peta jaringan ini, bisa masuk full screen maupun untuk save si fotonya. Ini ada transparansi juga untuk logoutnya. Dan di sini ada difonis tuh kalau online shopper itu 9.3%. Kita akan coba lagi tes yang terakhir. Kemudian tes saja di 1 juta. Bisa perempuan. Ini 4, ini 4, 3, ini 2, ini 5. Ini ada log juga ya riwayat yang tadi kita sudah jalankan. Kita tes, dan di sini dia nambah untuk persenannya ya. Mungkin seperti itu untuk demo singkat dari aplikasi yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan dan tantangannya. Jadi kesimpulan performa model itu dia lebih ke model logistik regression, terbukti secara empiris memberikan sebuah performa terbaik dengan tingkat akurasi data uji mencapai 81% dan advance score 88.2%. Selanjutnya ada akuntabilitas etika AI. Jadi di sini proyek ini menegakkan pilar privasi dengan membuang data identitas sensitif responden sejak awal pipa pemrosesannya. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada rekomendasi strategis bisnisnya. Itu kita menyarankan pelaku e-commerce untuk memperkuat sistem jaminan keamanan transaksi dan transparansi ulasan demi memitigasi rasa takut konsumen di offline-nya. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari kita berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.